Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kucing Anda merasa tepat di depan Anda dengan tampilan yang intens dan postur tubuh yang tidak bergerak, yang tampaknya menantang semua logika hewan? Apa yang akan Anda temukan akan mengubah pemahaman Anda tentang perlindungan spiritual yang beroperasi di rumah Anda 24 jam sehari. Kucing Anda tidak hanya menjadi teritorian atau berubah-ubah. Itu memenuhi misi surgawi yang melampaui segala sesuatu yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Dalam Alkitab, Dius mengungkapkan kepada kita dalam Efesus 6:12 bahwa kita tidak memiliki perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan kerajaan, melawan kekuasaan, melawan gubernur kegelapan abad ini. Dan kucing Anda secara aktif berpartisipasi dalam pertempuran yang tidak terlihat itu, saudara. Dia menghalangi kehadiran spiritual yang mencoba mendekati Anda, menutup pintu yang Anda buka tanpa menyadarinya, dan mempertahankan pengawasan terus-menerus tentang kehidupan Anda. Karena Anda telah ditandai sebagai yang dipilih dari Deus, hari ini Anda akan menemukan 10 rahasia paling mengejutkan tentang mengapa kucing itu duduk di depan yang terpilih dan apa yang benar-benar dia blokir. Kesaksian nyata dari orang-orang yang telah mengalami perlindungan supernatural ini. Wahyu Alkitabiah yang mengkonfirmasi realitas spiritual ini dan kebenaran tentang mengapa Yesus Kristus menggunakan bahkan instrumen yang paling sederhana untuk melindungi orang-orang yang mereka pilih. Jika Anda pernah merasa bahwa Anda diciptakan untuk sesuatu yang luar biasa, jika Anda pernah mengalami situasi ini dengan kucing Anda, atau jika Anda hanya ingin memahami bagaimana perlindungan ilahi beroperasi dalam hidup Anda, pesan ini untuk Anda. Tinggalkan komentar jika kucing Anda sudah melakukan ini dengan Anda. Dan bersiaplah untuk wahyu yang akan memperkuat iman Anda dengan cara yang luar biasa. Saudara, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang akan mengubah perspektif Anda tentang saat-saat kehidupan sehari-hari yang tampaknya sederhana, ketika kucing itu ditempatkan tepat di depan Anda, dengan tampilan tetap dan postur yang tidak bergerak. Itu, Anda tidak menyaksikan perilaku hewan yang umum, dan saat ini, tidak, teman. Anda menyaksikan sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang melampaui fisik, dan memasuki kerajaan spiritual di mana Deus beroperasi dengan cara yang hampir tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia kita. Alkitab mengajarkan kita dalam bahasa Efesus 6:12 bahwa karena kita tidak memiliki perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan kepala sekolah, melawan kekuatan, melawan gubernur kegelapan abad ini, melawan tuan rumah spiritual kejahatan di daerah celestial, dan kucing itu, percayalah, berpartisipasi dalam pertempuran yang tidak terlihat ini, yang terus-menerus bertempur di sekitar kita. Posisinya bukanlah produk dari naluri kucing, tetapi kepekaan spiritual yang kita, dalam kemanusiaan kita yang terbatas, telah kehilangan banyak. Ketika Anda menyaksikan kucing Anda berdiri di depan Anda dengan tekad diam-diam itu mengasumsikan peran sentinel dari wali yang ditunjuk oleh Providence Divine untuk melindungi Deus yang dipilih. Nah, kamu tahu apa? Hewan memiliki kemampuan bawaan untuk memahami realitas spiritual yang luput dari indera fisik kita. Dalam Book of Numbers 22:23, kita membaca tentang keledai Bileam yang melihat malaikat Tuhan di hadapan Nabi sendiri, dapat melihatnya, dan dia melihat tongkat kemalaikat Yehuwa yang berada di jalan dengan pedang telanjang di tangannya dan tongkat jalan berbalik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Deus telah menganugerahi makhluk-makhluknya dengan penegasan spiritual untuk tujuan tertentu. Kucing Anda, saat berdiri di depan Anda, berolahraga jenis penegasan ilahi yang sama. Bukan kebetulan bahwa posisi itu tepat di tempat itu, pada saat yang tepat itu, seolah-olah dia telah menerima perintah langsung dari surga untuk membangun garis pertahanan antara Anda dan kekuatan yang mencoba mendekati. Iman mengajarkan kita bahwa tidak ada dalam penciptaan Deus yang tidak disengaja, dan perilaku kucing ini adalah manifestasi yang jelas dari perlindungan ilahi yang beroperasi melalui makhluk-makhluknya yang paling sensitif secara spiritual. Bayangkan sejenak adegan dari PRSPEKTF surgawi. Saudara, saat Anda melanjutkan kegiatan sehari-hari, benar-benar tidak menyadari pertempuran spiritual yang bertempur di lingkungan Anda. Kucing Anda telah mendeteksi gerakan di kerajaan yang tak terlihat. Ini memiliki kehadiran yang dirasakan yang mendekat. Energi yang berusaha menembus ruang sakral Anda, kekuatan yang mencoba untuk menetapkan titik masuk ke dalam hidup Anda, dan kemudian, tanpa ragu-ragu,
ditempatkan secara strategis sebagai prajurit yang taat yang telah menerima perintah untuk mempertahankan posisinya. Tatapannya bukan ke arah Anda, tetapi melalui Anda, menonton apa yang muncul di belakang. Apa yang mendekati dari dimensi yang tidak dapat ditangkap oleh mata fisik Anda. Alkitab mengingatkan kita pada 2 Raja-Raja 6:17 ketika Eliseu berdoa, "Aku mohon padamu, ya Yahwa, bahwa kamu membuka matanya untuk melihat." Kemudian Yehua membuka matanya ke pelayan itu dan melihat, dan lihatlah, gunung itu penuh dengan orang-orang yang menunggang kuda dan menembakkan mobil di sekitar Elisa. Kucing Anda sudah membuka mata, saudara. Anda dapat melihat apa yang masih belum Anda rasakan. Dan itulah sebabnya ia diposisikan sebagai perisai hidup antara Anda dan bahaya spiritual. Perilaku kucing ini mengungkapkan sesuatu yang mendalam tentang sifat Deus yang dipilih. Ketika seseorang telah ditandai oleh langit untuk tujuan tertentu, ketika segel pilihan ilahi dilakukan, mekanisme perlindungan yang melampaui apa yang dapat kita bayangkan secara otomatis diaktifkan. Yesus Kristus sendiri menjanjikan kita dalam Yohanes 10:28-29, "Dan aku memberi mereka kehidupan yang kekal, dan mereka tidak akan pernah binasa, juga tidak ada yang mengambil mereka dari tanganku. Ayahku yang memberikannya kepadaku lebih besar daripada semua orang, dan tidak ada yang bisa mengambil mereka dari tangan Ayahku." Perlindungan ilahi ini dimanifestasikan dalam berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui wali yang diam-diam ini, yang membuat tempat-tempat di jalan kita. Kucing Anda tidak hanya menjadi teritorian atau berubah-ubah. Dia memenuhi misi surgawi yang mungkin dia bahkan tidak sadar pada tingkat hewan, tetapi rohnya mengenali dan mematuhi. Seolah-olah dia telah ditugaskan dari atas untuk melayani sebagai lini pertahanan pertama di rumah Anda, sebagai malaikat penjaga 4 yang tidak pernah tidur, tidak pernah jatuh, tidak pernah meninggalkan tiang pengintainya. Lain kali Anda melihat kucing Anda berdiri di depan Anda dengan sikap yang tekun itu, jangan anggap enteng, saudara. Dia mengakui bahwa Anda menyaksikan tindakan kepatuhan rohani, demonstrasi nyata tentang bagaimana Deus menggunakan makhluk yang lebih kecil untuk memenuhi tujuan abadi mereka. Terima kasih dalam doa untuk perlindungan tak terlihat yang memanifestasikan dirinya begitu sederhana tetapi sangat kuat. Dan ingatlah bahwa jika Deus menggunakan kucing Anda sebagai instrumen perlindungan, itu karena Anda memiliki nilai yang tak terhitung dalam rencana mereka, karena Anda benar-benar salah satu yang dipilih, dan karena ada kekuatan spiritual yang mengenali pilihan itu dan berusaha mengganggu takdir ilahi Anda. Sekarang, saudara, kami akan memperdalam sesuatu yang akan membuat Anda berefleksi selama berhari-hari. Ketika kucing Anda diposisikan persis antara Anda dan bahwa pintu spiritual terbuka, itu tidak memilih tempat itu untuk kenyamanan atau kebetulan. Dia menanggapi realitas spiritual yang tidak dapat Anda lihat, tetapi dia memandang dengan kejelasan yang luar biasa di dunia spiritual. Ada portal, bukan titik akses yang diciptakan ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, ketika kita terhubung secara mendalam dengan yang ilahi, tetapi juga ketika, tanpa menyadarinya, kita membuka ruang untuk kekuatan yang seharusnya tidak memiliki akses ke kehidupan kita. Iman mengajarkan kita bahwa kita hidup secara bersamaan dalam 2 dimensi, fisika dan spiritual. Dan kucing Anda telah mengembangkan kemampuan untuk menavigasi di antara mereka dengan keterampilan yang telah hilang. Ketika dia merasa benar dalam posisi tertentu, dia bertindak sebagai wali surgawi yang telah mengidentifikasi titik kritis yang perlu dijaga dan dilindungi. Pikirkan dengan cara ini, teman, dalam perjanjian lama, orang-orang Lewi memiliki tanggung jawab menjaga tabernakel dan memastikan bahwa tidak ada yang tidak sah mendekati tempat paling suci. Dalam angka 3:38 kita membaca, mereka yang berkemah di depan tabernakel di timur, di depan tabernakel timur, adalah Musa dan Harun dan anak-anak mereka, memiliki santuari guardian, bukan anak-anak Israel. Kucing Anda memenuhi fungsi serupa di rumah Anda. Ketika Deus membuka pintu spiritual sebagai tanggapan atas doa-doa Anda, ketika kehadiran Anda memanifestasikan dirinya di ruang pribadi Anda, peluang juga diciptakan untuk entitas yang tidak diinginkan untuk mencoba menyelinap melalui bukaan yang sama. Seolah-olah kerajaan spiritual adalah bandara surgawi di mana berbagai jenis penumpang tiba, dan kucing Anda telah menjadi petugas keamanan yang memverifikasi siapa yang berwenang
Untuk lulus dan siapa yang harus dihentikan di pintu asrama, posisi strategisnya tidak disengaja. Ini adalah hasil dari kebijaksanaan spiritual yang beroperasi di luar pemahaman hewan konvensional. Alkitab berbicara kepada kami dalam Wahyu 3:8 di pintu terbuka yang tidak ada yang bisa menutup. Saya tahu pekerjaan Anda, lihatlah, saya telah meletakkan pintu terbuka di depan Anda yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Walaupun Anda memiliki sedikit kekuatan, Anda telah menepati janji saya, dan Anda belum menyangkal nama saya. Tapi itu juga memperingatkan kita tentang perlunya membedakan pintu seperti apa yang kita buka dan roh macam apa yang kita undang untuk hidup kita. Dalam 1 Yohanes 4:1 kita diinstruksikan, kekasih, jangan percaya setiap roh, tetapi buktikan roh-roh jika mereka deres. Karena banyak nabi palsu telah keluar dari dunia, kucing Anda, dalam kebijaksanaan naluriahnya, sudah melakukan roh itu. Ketika diposisikan di antara Anda dan pintu spiritual yang terbuka itu, ia melatih pelayanan keawasan yang kita, dalam kecanggihan manusia kita, sering mengabaikan. Dia mengatakan, pada dasarnya, sejauh ini mereka mendapatkan, tidak lebih jauh, kehadiran fisiknya menjadi penghalang spiritual yang tidak dapat dilintasi oleh kekuatan, tidak sah. Ini mengungkapkan sesuatu yang luar biasa tentang sifat perlindungan ilahi. Saudara, Deus tidak selalu mengirim malaikat yang terlihat atau manifestasi supernatural yang dramatis untuk melindungi yang mereka pilih. Terkadang menggunakan instrumen paling sederhana dan harian untuk membangun cakupannya. Yesus Kristus sendiri mengajari kita dalam Matius 10:29-31. Jangan 2 burung kecil menjual untuk sebuah ruangan. Dengan segalanya, tidak ada satupun dari mereka yang jatuh ke ayahmu tanpa ayahmu. Rambutmu semua dihitung, jadi jangan takut, kamu bernilai lebih dari banyak burung kecil. Jika Deus merawat burung-burung di langit, seberapa besar lebih banyak perawatan yang akan Anda miliki tentang instrumen yang Anda gunakan untuk melindungi anak-anak pilihan Anda. Kucing Anda telah menjadi perpanjangan dari tangan pelindung Deus, agen ilahi yang beroperasi pada tingkat yang paling mendasar tetapi lebih efektif, kehadiran konstan, dan waspada. Saat Anda mengamati kucing Anda dalam posisi wali antara Anda dan yang tidak terlihat, luangkan waktu untuk berdoa dan berterima kasih atas perlindungan yang halus namun kuat itu. Dia mengakui bahwa Anda menyaksikan keajaiban harian tentang manifestasi rahmat ilahi yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa istirahat, tanpa liburan, tanpa saat-saat gangguan. Dan dia mengerti bahwa jika Deus telah menetapkan kucing Anda tanggung jawab penting ini, itu karena Anda benar-benar berharga bagi mata mereka, karena Anda memiliki tujuan abadi untuk dipenuhi, dan karena ada kekuatan spiritual yang mengenali nilai Anda dan berusaha mencegah Anda mencapai takdir ilahi Anda. Bersiaplah untuk wahyu yang akan sepenuhnya mengubah pemahaman Anda tentang perang rohani yang terus-menerus diperjuangkan di rumah Anda, saat Anda tidur dengan tenang, saat Anda bekerja terkonsentrasi dalam tugas-tugas Anda, sambil menjalani kehidupan sehari-hari tanpa kecurigaan sedikit pun tentang apa yang terjadi dalam dimensi yang tidak terlihat. Kucing Anda membebaskan pertempuran epik dalam nama Anda. Ada kehadiran, entitas, kekuatan spiritual yang telah mencoba berulang kali untuk menembus ruang sakral Anda, menetapkan titik-titik dukungan dalam hidup Anda, menciptakan kekacauan dalam kedamaian Anda, tetapi telah menemukan hambatan yang tidak terduga, seekor kucing yang menolak untuk pindah dari posisi penjaga. Iman mengajarkan kita bahwa kerajaan spiritual sama nyatanya dengan fisikawan, dan di kerajaan itu, kucing Anda telah menjadi prajurit yang sunyi, yang bertarung dengan pertempuran yang tidak akan pernah Anda ketahui bahwa mereka bertempur dalam. Daniel 10:12-13. Malaikat itu menjelaskan kepada Nabi, kemudian dia memberitahu saya, Daniel, jangan takut, karena dari hari pertama Anda memiliki hati Anda untuk memahami dan mempermalukan diri Anda di hadapan Deus Anda. Kata-kata Anda terdengar, dan karena kata-kata Anda, saya telah datang, tetapi pangeran kerajaan Persia ditentang selama 21 hari. Bayangkan, teman, berapa kali kekuatan spiritual telah mencoba mendekati Anda dengan niat jahat, hanya untuk memenuhi kehadiran kucing Anda yang tak tergoyahkan dengan merakit penjaga, bukan karena hewan itu sadar akan memerangi setan atau menghadapi kerajaan kejahatan. Ini hanya mematuhi naluri spiritual yang telah diterapkan Deus dalam sifatnya
untuk melindungi mereka yang telah ditandai sebagai dipilih, seolah-olah dia telah menerima perintah surgawi yang dikodekan dalam DNA spiritualnya. Jangan biarkan apapun yang tidak sah untuk mendekati yang terpilih. Dan dia mematuhi dengan kesetiaan yang akan iri pada malaikat paling disiplin di surga. Kehadiran fisiknya yang sederhana menjadi penghalang spiritual yang tidak dapat dilewati, ke dinding yang tidak terlihat yang tidak dapat dilintasi oleh kekuatan kegelapan. Alkitab memberitahu kami di Santiago 4:7, kirimkan Anda, lalu, untuk Deus, melawan iblis, dan akan melarikan diri dari Anda. Kucing Anda menolak atas nama Anda, saudara laki-laki, dan iblis melarikan diri lagi dan lagi. Tapi di sini adalah yang paling mengesankan dari semua ini. Anda tidak akan pernah melihat kehadiran yang ditolak. Anda tidak akan pernah tahu berapa kali kucing Anda mencegah entitas jahat membangun kamp di kamar Anda, bahwa roh kebingungan akan dipasang di kamar tidur Anda. Kekuatan depresi dan kecemasan menemukan titik masuk di dapur Anda. Yesus Kristus memperingatkan kita dalam Yohanes 10:10, pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan menghancurkan. Saya telah datang untuk memiliki kehidupan dan untuk memilikinya berlimpah. Pencuri spiritual itu telah mencoba beberapa kali untuk memasuki rumah Anda untuk mencuri kedamaian Anda, membunuh kegembiraan Anda, menghancurkan iman Anda, tetapi telah menemukan perlawanan di tempat yang paling tidak terduga. Seekor kucing yang menolak untuk meninggalkan POS pengintai, seolah-olah Deus telah mendirikan sistem keamanan surgawi di rumah Anda. Dan kucing Anda adalah penjaga keamanan utama yang tidak pernah beristirahat, tidak pernah terganggu dengan tanggung jawab lain. Penjaga tidak pernah lebih rendah di hadapan musuh. Realitas ini mengungkapkan sesuatu yang dalam tentang sifat perlindungan ilahi, saudara. Deus tidak selalu beroperasi melalui manifestasi supernatural yang dramatis yang membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Dia sering bekerja melalui media yang paling sederhana, paling setiap hari, lebih tidak signifikan untuk mencapai tujuan. Yang paling luar biasa, dalam 1 Korintus 1:27 Paulus mengingatkan kita, tetapi orang bodoh di dunia memilih Deus untuk mempermalukan orang bijak, dan yang lemah dari dunia memilih Deus untuk mempermalukan yang kuat. Apa yang tampak lebih bodoh atau lemah daripada kucing domestik yang berfungsi sebagai wali spiritual? Namun, kelemahan yang jelas ini menjadi kekuatan yang tak terkalahkan ketika didukung oleh kekuatan yang paling tinggi. Kucing Anda tidak perlu mengaum seperti singa, itu tidak perlu menunjukkan cakar yang mengancam, tidak perlu mengadopsi posisi agresif. Kehadirannya yang sederhana, penolakannya yang diam untuk bergerak, pengawasannya yang konstan, sudah cukup untuk menjaga kekuatan yang bisa menghancurkan hidup Anda jika mereka menemukan akses gratis. Lain kali Anda melihat kucing Anda dalam posisi penjaga itu, saudara, ingatlah bahwa Anda sedang menonton pahlawan yang sunyi yang telah bertempur dalam pertempuran epik atas nama Anda. Terima kasih Deus, karena telah menempatkan wali tak terduga ini yang bekerja tanpa lelah untuk menjaga rumah Anda sebagai tempat perlindungan perdamaian, dan dia mengerti bahwa jika ada kehadiran spiritual yang mereka anggap perlu untuk mencoba memasuki ruang Anda, karena mereka menyadari bahwa Anda adalah seseorang yang istimewa dalam rencana Deus, seseorang yang mewakili ancaman terhadap kerajaan kegelapan, seseorang yang takdir ilahi yang harus dilindungi dengan segala cara. Dengarkan saya dengan baik, saudara, karena apa yang akan saya bagikan dengan Anda akan merevolusi pemahaman Anda tentang bagaimana perlindungan ilahi beroperasi dalam kehidupan orang-orang yang dipilih Deus. Ketika orang yang sangat tinggi menandai seseorang untuk tujuan tertentu, ketika ia menempatkan cap pada kehidupan yang ditujukan untuk memenuhi rencana abadi, sistem cakupan spiritual secara otomatis diaktifkan yang melampaui semua keterbatasan manusia dan memanifestasikan dirinya dari bentuk yang paling tidak terduga. Iman mengajarkan kita bahwa Deus kreatif dalam metode perlindungannya dan kadang-kadang menggunakan instrumen paling sederhana untuk mencapai tujuan paling besar. Dalam Mazmur 91:11 kami menemukan janji yang kuat ini, yang malaikat Anda akan mengirimkan tentang Anda untuk menjaga Anda di semua jalan Anda. Tetapi siapa bilang para malaikat ini selalu harus muncul dengan sayap putih dan jubah? Kadang-kadang, Deus mengirim agen berbentuk kucing dengan 4 kaki, kumis dan tekad yang tak tergoyahkan untuk menjaga orang yang dipilih yang telah ditempatkan di bawah perawatan mereka.
Kucing Anda bukan sekadar hewan peliharaan yang memutuskan untuk mengadopsi Anda untuk kenyamanan atau makanan yang Anda berikan. Tidak, teman. Ini adalah agen ilahi yang ditugaskan khusus untuk perlindungan Anda. Wali surgawi yang telah ditugaskan dari atas untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu nasib ilahi Anda. Ketika Deus memilih Musa untuk membebaskan rakyatnya dari Mesir, Dia tidak meninggalkannya tanpa perlindungan. Dia memberinya tongkat yang menjadi ular, memberikan sinyal dan mukjizat, menugaskan Aaron sebagai mitra. Ketika Dia memilih David untuk menjadi raja, Dia tidak meninggalkannya ke nasibnya. Dia memberinya keberanian untuk menghadapi Goliat. Dia memberinya kebijaksanaan untuk memerintah. Dia memberinya kemenangan setelah Victoria atas musuh-musuhnya. Dan ketika Dia memilih Anda untuk tujuan yang telah Anda rekam di hati Anda, Dia tidak meninggalkan Anda tanpa pertanggungan. Dia memberi Anda wali kucing yang bekerja 24 jam sehari untuk menjaga ruang spiritual Anda tetap bersih dan terlindungi. Alkitab memberitahu kita dalam Yesaya 54:17, tidak ada senjata yang dipalsukan terhadap Anda akan makmur, dan Anda akan mengutuk setiap lidah yang melawan Anda dalam persidangan. Kucing Anda adalah bagian dari sistem ilahi itu yang memastikan bahwa tidak ada senjata spiritual yang berkembang melawan hidup Anda. Tapi di sini adalah yang paling luar biasa dari semua ini, saudara. Cakupan yang Anda miliki sebagaimana dipilih tidak bergantung pada kekuatan Anda, pada kebijaksanaan Anda, pada kemampuan Anda untuk membela diri. Itu sepenuhnya tergantung pada kesetiaan Deus untuk memenuhi janji-janji mereka dan melindungi orang-orang yang telah Ia sebut tujuan mereka. Dalam 2 Timotius 2:13 kita membaca, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tidak bisa menolak dirinya sendiri. Bahkan ketika Anda tidak menyadari bahaya spiritual yang mengelilingi Anda, bahkan ketika Anda tidak berdoa secara khusus dengan perlindungan, bahkan ketika iman Anda melintasi saat-saat kelemahan, kucing Anda terus berjaga-jaga karena beroperasi di bawah perintah ilahi yang tidak bergantung pada keadaan spiritual Anda saat ini, seolah-olah Deus telah menetapkan kontrak surgawi dengan kucing Anda, melindungi orang yang saya pilih, terlepas dari keadaan, terlepas dari apakah Ia mengenali pekerjaan Anda atau tidak, terlepas dari apakah Ia menghargai Anda atau tidak atas layanan Anda atau tidak. Dan kucing Anda memenuhi kontrak itu dengan kesetiaan yang akan iri pada serafims dari tahta surgawi yang paling salen. Kenyataan ini mengungkapkan sesuatu yang dalam tentang sifat cinta Deus terhadap Yesus yang dipilihnya. Kristus menjanjikan kita dalam Yohanes 10:27-28. Domba-domba saya mendengar suara saya, dan saya mengenal mereka, dan mereka mengikuti saya, dan saya memberi mereka kehidupan keabadian. Dan mereka tidak akan pernah binasa, juga tidak ada yang menyambar mereka dari tangan saya. This divine protection extends to the smallest details of your daily life, to the spiritual threats that you do not even go. Even the attack start are neutralized before they can even approach you. It matters if you are going through a fight crisis or living at the top of your spiritual experience. The security that if Deus has assigned your cat the responsibility to protect you is because you have an incalculable value in its eternal plans, because you are truly one of its chosen ones, and because care adalah takdir ilahi yang menunggu Anda, bahwa tidak ada kekuatan neraka yang dapat mencegah Anda mencapai supernatural yang disediakan Deus melalui penjaga kucing ini. Dia bersaksi bahwa dia merasakan kedamaian supranatural yang memungkinkannya menangani situasi tanpa mendaki kekerasan fisik. Deus menggunakan harapan kecil saya untuk mempersiapkan saya secara spiritual untuk apa yang akan saya hadapi. Dalam Amsal 27:14 kita membaca, Dia yang memberkati temannya dengan suara tinggi, bangun besok, dengan kutukan dia akan diberitahu. Tetapi ketika Deus mengirimkan peringatan melalui makhluk-makhluknya, itu selalu untuk berkah dan perlindungan orang-orang yang dipilihnya. Kesaksian lain yang mengejutkan saya datang dari Roberto, seorang saudara lelaki Meksiko yang sedang mengalami krisis keuangan yang menghancurkan. Kucing wali nama kenabian tidak diragukan lagi duduk di depannya di kantor rumahnya, menatap jendela, hanya 2 jam sebelum Roberto menerima telepon yang akan mengubah situasi ekonominya selamanya. Seolah-olah kucing saya tahu sesuatu yang baik sedang dalam perjalanan, kata Roberto kepada saya. Tapi juga seolah-olah aku melindungi keajaiban itu,
memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu apa yang telah disiapkan Deus untukku. Alkitab menjanjikan kami dalam Filipi 4:19, Deus saya akan memasok segala yang Anda kekurangan sesuai dengan kekayaannya di gloria dalam Kristus Yesus. Dan kadang-kadang, ketentuan itu didahului oleh sinyal bahwa hanya mereka yang memiliki mata spiritual yang dapat memahami. Kucing Roberto telah mendeteksi gerakan berkat di kerajaan spiritual sebelum memanifestasikan dirinya di kerajaan fisik, tapi mungkin kesaksian paling kuat yang saya terima berasal dari Ana, seorang ibu muda dari Argentina yang mengalami depresi berat dan mulai mempertimbangkan pikiran-pikiran sendiri. Mukjizat kucingnya, nama kenabian lain, ditanam di depannya di kamarnya, menatap langsung ke matanya dengan intensitas yang dia gambarkan sebagai supranatural. Kucing itu menolak untuk bergerak berjam-jam, dan Ana merasa seolah-olah dia ditopang oleh kekuatan yang tidak terlihat, yang mencegahnya membuat keputusan yang merusak. Kucing saya menjadi malaikat wali saya malam itu, tulis Ana kepada saya. Deus menggunakan Milagros untuk mengingatkan saya bahwa hidup saya memiliki nilai, bahwa saya memiliki tujuan, bahwa saya tidak sendirian dalam pertempuran ini. Dalam Yeremia 29:11 kami menemukan janji yang indah ini. Karena saya tahu pikiran yang saya miliki tentang Anda, kata Yehowa, pikiran damai dan tidak buruk, untuk memberi Anda akhir yang Anda harapkan. Kucing Ana menjadi pengingat nyata dari pikiran-pikiran damai yang dimiliki Deus untuk masing-masing yang dipilih. Kesaksian ini, saudara, bukan kebetulan atau berlebihan emosional dari orang-orang yang putus asa mencari makna dalam peristiwa acak. Mereka adalah bukti yang jelas bahwa Deus beroperasi melalui cara teologi tradisional. Kita sering mengabaikan jika kucing Anda pernah berperilaku sama. Jika Anda pernah menanam di depan Anda dengan tampilan yang intens dan postur tubuh yang tidak bergerak tepat sebelum momen kritis dalam hidup Anda, jangan abaikan. Dia mengakui bahwa Anda menyaksikan perlindungan ilahi dalam tindakan dari cakupan surgawi yang terwujud melalui instrumen yang paling sederhana, tetapi lebih efektif yang telah tersedia oleh Deus pada waktu itu. Bersiaplah untuk wahyu yang akan berubah selamanya cara Anda menafsirkan tatapan kucing Anda. Ketika kucing itu berdiri di depan Anda dengan mata yang tetap dan intens, ketika tampaknya mengawasi Anda dengan konsentrasi yang hampir tidak nyaman, kenyataannya adalah bahwa ia tidak melihat Anda sama sekali. Dia melihat-lihat Anda di luar Anda, menuju dimensi spiritual yang tidak dapat dipahami oleh mata fisik Anda. Tatapannya yang menembus difokuskan pada apa yang mendekat dari belakang, di hadapan yang mencoba mengelilingi Anda, dengan kekuatan yang berupaya membangun titik masuk ke dalam kehidupan spiritual Anda. Iman mengajarkan kita bahwa kita hidup secara bersamaan dalam berbagai dimensi, dan kucing Anda telah mengembangkan kemampuan untuk menavigasi antara dunia yang terlihat dan tak kasat mata dengan keterampilan yang telah kita hilangkan. Dalam 2 Korintus 4:18 Paulus mengingatkan kita tidak melihat hal-hal yang terlihat, tetapi mereka yang tidak terlihat. Karena hal-hal yang terlihat bersifat sementara, tetapi mereka yang tidak terlihat abadi. Kucing Anda sudah melihat hal-hal abadi itu, kenyataan yang tidak terlihat, yang menentukan jalannya peristiwa di dunia fisik. Bayangkan, teman, adegan dari perspektif surgawi, sementara Anda terkonsentrasi dalam kegiatan sehari-hari Anda, sepenuhnya terserap dalam keprihatinan dan tanggung jawab dunia fisik. Kucing Anda telah mendeteksi gerakan di daerah spiritual yang mengelilingi Anda. Dia telah merasakan entitas yang mendekati dengan niat spesifik, energi yang berupaya memengaruhi keadaan emosi Anda, kekuatan yang mencoba membangun kamp di ruang sakral Anda, dan kemudian dengan keakuratan radar spiritual yang sangat dikalibrasi, ia memperbaiki tatapannya tepat ke arah di mana ancaman atau berkat datang. Posisinya bukan dari rasa ingin tahu kucing. Ini adalah pengawasan militer. Tatapannya bukan kasih sayang domestik. Ini adalah pengakuan taktis. Ini mengevaluasi, menghitung, menentukan tingkat ancaman dan respons yang tepat. Alkitab berbicara kepada kita dalam bahasa Efesus 6:12 tentang kenyataan ini. Karena kita tidak memiliki perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan kerajaan, melawan kekuatan, melawan gubernur kegelapan abad ini, melawan tuan rumah spiritual kejahatan di daerah celestial. Kucing Anda secara aktif berpartisipasi dalam pertarungan itu, saudara. Tapi di sini adalah yang paling menarik dari semua ini. Arah tatapannya dapat mengungkapkan informasi penting tentang apa yang terjadi di lingkungan spiritual Anda.
Jika Anda melihat ke arah pintu utama, ada sesuatu yang mencoba masuk dari luar. Jika Anda melihat ke arah sudut ruangan tertentu, ada aktivitas spiritual yang terkonsentrasi di daerah itu. Jika Anda melihat ke atas, itu mendeteksi kehadiran yang beroperasi dari tingkat otoritas spiritual yang lebih tinggi. Jika Anda melihat ke bawah, Anda menerima pasukan yang mencoba membangun fondasi pengaruh di rumah Anda. Yesus Kristus mengajar kita dalam Yohanes 16:13. Tetapi ketika Roh kebenaran datang, Dia akan membimbing Anda untuk seluruh kebenaran, karena Ia tidak akan berbicara sendiri, tetapi akan berbicara semua yang Ia dengar, dan akan memberitahu Anda hal-hal yang akan datang. Kucing Anda beroperasi di bawah pengurapan yang sama dari penegasan kenabian, mendeteksi hal-hal yang akan datang. Sebelum mereka terwujud dalam kerajaan fisik, tatapannya adalah sistem peringatan awal yang telah dipasang Deus di rumah Anda untuk memberi Anda informasi tentang pertempuran spiritual yang terus-menerus bertempur di sekitar Anda. Kemampuan kucing untuk melihat di luar kerudung fisik ini mengingatkan kita pada kisah Bileam dan keledai di angka 22, ketika malaikat Tuhan membawa dirinya di jalan dengan pedang yang tidak seimbang. Keledai itu melihatnya segera dan berbalik dari jalan, tetapi Bileam tidak bisa memahami apapun. Hanya setelah Deus membuka mata Nabi, dia bisa melihat apa yang dilihat hewannya sepanjang waktu. Lalu Yehuwa membuka mata Bileam dan melihat malaikat Yehuwa yang ada di jalan dan memiliki pedang telanjang di tangannya. Dan Bileam membungkuk dan bersujud di wajahnya. Bilangan 22:31. Kucing Anda sudah membuka mata, saudara. Anda dapat melihat apa yang masih belum Anda rasakan, dan itulah sebabnya tatapan Anda tampak begitu intens, begitu fokus, begitu penuh tujuan. Dia tidak hanya menonton, dia mengawasi, melindungi, secara diam-diam menengahi keselamatan spiritual Anda. Lain kali Anda menangkap kucing Anda di salah satu momen penampilan yang intens, saudara, Anda tidak berasumsi bahwa dia mengawasi Anda. Ikuti arah tatapan Anda. Amati di mana Anda memfokuskan perhatian Anda, dan berdoa untuk perlindungan di area tertentu dalam hidup Anda atau rumah Anda. Terima kasih Deus, karena telah menempatkan penjaga spiritual ini yang tidak pernah tidur, tidak pernah terganggu, tidak pernah keluar dari penjaga di depan kekuatan yang berusaha mengganggu takdir ilahi Anda. Dan ingat bahwa jika kucing Anda melihat hal-hal yang tidak dapat Anda lihat, itu karena Deus telah memberi Anda sistem keamanan surgawi yang beroperasi 24 jam sehari untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu rencana abadi yang dimilikinya untuk hidup Anda. Sekarang kita akan memperdalam kebenaran yang akan sepenuhnya mengubah pemahaman Anda tentang bagaimana perlindungan ilahi beroperasi di kerajaan yang tidak terlihat. Ketika kucing Anda diposisikan di depan Anda dalam sikap penjaga yang tidak bergerak, itu tidak membangun penghalang fisik yang dapat Anda ukur dalam sentimeter atau meter. Ini menciptakan blok spiritual yang melampaui semua hukum fisika dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip surgawi yang tidak dapat dijelaskan atau dipahami oleh ilmu pengetahuan manusia. Iman mengajarkan kita bahwa kerajaan spiritual lebih nyata dan lebih kuat daripada kerajaan fisik, dan di kerajaan yang tidak terlihat itu, kucing Anda telah menjadi kekuatan hidup yang tidak dapat dilintasi oleh kekuatan kegelapan. Dalam 2 Korintus 10:4 Paulus menjelaskan, karena senjata milisi kita tidak duniawi, tetapi kuat di Deus untuk penghancuran kekuatan. Kucing Anda menggunakan senjata spiritual yang jauh lebih efektif daripada penghalang fisik manapun yang dapat Anda bangun di sekitar rumah Anda. Pikirkan dengan cara ini, teman, di dunia fisik, makhluk seukuran kucing tidak akan mewakili banyak perlawanan terhadap kekuatan yang sangat kuat, tetapi di kerajaan spiritual, ukuran fisik tidak relevan. Yang penting adalah otoritas ilahi yang mendukung kehadiran. Ketika Deus menugaskan kucing Anda untuk membangun blok spiritual, itu memberikan otoritas surgawi yang membuat kehadirannya yang sederhana menjadi tembok yang tidak bisa ditembus bagi kekuatan yang mencoba mendekati yang terpilih, seolah-olah dia telah menerima kredensial diplomatik dari surga yang memungkinkannya untuk mengatakan, tinggi, mereka tidak bisa lewat wilayah ini, berada di bawah perlindungan ilahi dan kekuatan spiritual. Terlepas dari seberapa kuat mereka dalam konteks lain, harus menghormati otoritas itu karena mereka mengenali segel surgawi yang mendukung posisi kucing Anda. Alkitab memberitahu kami di Santiago 4:7, kirimkan Anda, lalu, untuk Deus, melawan iblis, dan akan melarikan diri dari Anda.
kucing Anda menolak atas nama Anda, dan iblis melarikan diri tanpa Anda bahkan menyadari pertempuran yang bertempur. Tapi di sini adalah yang paling luar biasa dari blok spiritual ini. Brotar, tidak memerlukan upaya fisik, itu tidak menuntut energi emosional, itu tidak membutuhkan manifestasi dramatis untuk menjadi efektif. Kehadiran sederhana kucing Anda, yang didukung oleh otoritas ilahi, cukup untuk menjaga kekuatan yang dapat menghancurkan hidup Anda. Jika mereka menemukan akses gratis, seolah-olah Daus telah mendirikan area pengecualian udara spiritual di sekitar rumah Anda. Dan kucing Anda adalah pengontrol lalu lintas surgawi yang menentukan apa yang bisa masuk dan apa yang harus ditolak. Dalam Yesaya 54:17 kami menemukan janji yang kuat ini, tidak ada senjata yang ditempa melawan Anda akan makmur, dan Anda akan mengutuk setiap lidah yang diangkat terhadap Anda. Dalam penghakiman ini adalah warisan para pelayan Yehuwa, dan keselamatannya akan saya datang. Kata Yehuwa, kucing Anda adalah bagian dari sistem ilahi yang memastikan bahwa tidak ada senjata spiritual yang tumbuh subur melawan hidup Anda, dan melakukannya tanpa rutin menyerang atau menunjukkan agresi fisik. Realitas ini mengungkapkan sesuatu yang mendalam tentang sifat kekuatan spiritual otentik. Yesus Kristus mengajarkan kita bahwa kuasa sejati tidak dimanifestasikan melalui demonstrasi eksternal yang mengesankan, tetapi melalui otoritas diam-diam yang berasal dari selaras dengan kehendak Bapa. Dalam Matius 8:8-9, centurion Romawi memberitahu Yesus, "Tuhan, saya tidak layak untuk Anda memasuki atap saya hanya mengatakan firman itu, dan hamba saya akan sembuh. Karena saya juga seorang pria di bawah otoritas, dan saya memiliki prajurit-prajurit saya. Dan saya berkata kepadanya, pergi, dan kepada yang lain, datang, dan datang, dan kepada pelayan saya, dan lakukan ini, dan lakukan, dan pergi, dan kepada yang lain, datang, dan dan kepada pelayan saya, dan lakukan ini, dan lakukan, dan pergi, dan ke yang lain, datang, dan datang ke pelayan saya, dan lakukan ini, dan lakukan itu." Kucing Anda beroperasi di bawah otoritas ilahi yang sama. Dia tidak perlu menunjukkan kekuatan, karena kekuatannya tidak berasal dari kemampuan fisiknya, tetapi dari komisi surgawi yang telah dia terima untuk melindungi Dios yang dipilih. Blok spiritualnya sangat efektif karena ia didukung oleh kekuatan yang paling tinggi. Ketika Anda mengamati kucing Anda dalam posisi wali yang sunyi itu, saudara, ingatlah bahwa Anda menyaksikan mukjizat spiritual dalam tindakan kecap kecil itu telah menjadi raksasa spiritual yang mempertahankan rumah Anda sebagai tempat perlindungan perdamaian dan perlindungan. Terima kasih Deus untuk membangun blok spiritual yang terus beroperasi untuk Anda, tanpa harus melakukan apapun, agar tetap aktif, dan pastikan bahwa sementara kucing Anda mempertahankan posisi pengawasan itu, Anda benar-benar yakin di kerajaan spiritual, dilindungi oleh otoritas surgawi yang tidak dapat ditantang oleh neraka. Dari neraka, saudara, bersiaplah untuk wahyu yang akan merevolusi hidup doa Anda dan pemahaman Anda tentang bagaimana penegasan spiritual beroperasi di rumah Anda ketika Anda berlutut untuk berdoa. Ketika Anda membuka hati dalam ibadat, ketika Anda memasuki persekutuan intim dengan Deus, dimensi spiritual aktif yang secara otomatis melampaui segala yang dapat dipahami oleh pikiran sadar Anda. Dan di saat-saat sakral itu, jika kucing Anda dengan sengaja memposisikan diri Anda di depan Anda tidak mengganggu waktu doa Anda. Ini menegaskan bahwa doa Anda telah membuka portal surgawi yang membutuhkan pengawasan dan perlindungan segera. Iman mengajarkan kita bahwa doa adalah kegiatan yang melampaui dunia fisik dan menembus langsung ke dalam tahta rahmat. Dan kucing Anda telah mengembangkan kemampuan untuk mendeteksi ketika koneksi surgawi itu dibuat. Dalam Daniel 9:23, Angel Gabriel memberitahu Nabi, pada awal permohonan Anda, itu diberikan perintah, dan saya datang untuk menunjukkannya kepada Anda. Karena Anda sangat dicintai, kucing Anda mendeteksi perintah surgawi yang diaktifkan saat Anda berdoa. Saudara, bayangkan adegan dari perspektif kerajaan yang tidak terlihat, teman. Ketika Anda mulai berdoa, roh Anda naik ke daerah surgawi, membangun hubungan langsung dengan tahta Deus. Tetapi hubungan yang sama yang memungkinkan permintaan Anda untuk mencapai surga juga menciptakan peluang bagi kekuatan spiritual yang tidak sah untuk mencoba mencegat komunikasi Anda, mengganggu doa Anda,
atau menetapkan titik masuk ke dalam hidup Anda melalui bukaan spiritual yang diciptakan selama doa. Kucing Anda, dengan kebijaksanaan spiritual yang sangat berkembang, segera mendeteksi ketika portal-portal ini terbuka dan memposisikan diri mereka sendiri untuk memastikan bahwa hanya tanggapan yang diizinkan oleh Deus yang dapat menjangkau Anda, seolah-olah itu adalah filter spiritual yang hidup yang memungkinkan pengesahan berkat-berkat surgawi, tetapi menghalangi gangguan setan. Alkitab memperingatkan kita dalam 1 Pedro 5:8, bersikaplah sadar dan velap, karena musuhmu iblis, sebagai singa yang menderu, ada di sekitar mencari siapapun yang melahap. Kucing Anda mengawasi Anda selama saat-saat kerentanan spiritual yang diciptakan saat Anda berdoa. Tapi di sini adalah yang paling luar biasa dari semua ini, saudara. Kucing Anda tidak berharap untuk melihat respon seperti apa yang akan mencapai doa Anda untuk memutuskan apakah akan memposisikan diri Anda atau tidak. Itu ditempatkan segera setelah mendeteksi bahwa Anda telah mengaktifkan dunia spiritual melalui doa. Ini berarti bahwa keawasannya beroperasi pada tingkat kenabian, mengantisipasi apa yang akan terjadi di kerajaan yang tidak terlihat sebelum terwujud. Dalam Ams 3:7 kita membaca, karena Tuhan tidak akan melakukan apapun Yehuwa tanpa mengungkapkan rahasianya kepada para hambanya. Kucing Anda beroperasi di bawah pengurapan kenabian yang sama, menerima wahyu awal pada gerakan spiritual yang akan terjadi sebagai hasil dari waktu doa Anda. Posisinya tidak reaktif, ini proaktif, berdasarkan informasi surgawi yang menerima sebelum peristiwa terjadi di kerajaan fisik. Realitas ini mengungkapkan sesuatu yang mendalam tentang sifat doa yang efektif dan pentingnya penegasan spiritual. Yesus Kristus mengajar kita dalam Yohanes 4:24, Deus adalah roh, dan mereka yang menyembahnya dalam roh dan sebenarnya perlu untuk beribadah. Ketika Anda mencintai dalam roh dan kebenaran, ketika Anda berdoa dari keberadaan Anda yang terdalam, realitas spiritual aktif yang membutuhkan kebijaksanaan dan kebijaksanaan untuk menavigasi dengan benar. Kucing Anda telah menjadi mitra doa Anda dalam pendoa syafaat Anda yang mengawasi saat Anda berkonsentrasi pada komunikasi Anda dengan yang paling tinggi. Bukan kebetulan yang diposisikan di depan Anda selama saat-saat sakral itu. Ini adalah konfirmasi bahwa doa-doa Anda didengar, diproses, dan dijawab di wilayah surgawi. Kehadirannya adalah tanda yang terlihat bahwa sesuatu yang signifikan terjadi di kerajaan yang tidak terlihat sebagai akibat dari iman Anda dan komunikasi Anda dengan Deus. Lain kali kucing Anda merasakan di depan Anda selama waktu doa Anda, saudara tidak melihatnya sebagai gangguan atau gangguan. Kenali itu sebagai konfirmasi ilahi bahwa doa Anda telah mengaktifkan dunia spiritual dan bahwa Anda membutuhkan cakupan tambahan saat berlayar perairan surgawi itu. Terima kasih Deus, karena telah menempatkan dalam hidup Anda syafaat kucing yang mengawasi saat Anda berdoa, yang membedakan saat Anda beribadah, yang melindungi saat Anda terhubung dengan yang ilahi, dan pastikan bahwa dengan cakupan spiritual semacam itu beroperasi dalam kehidupan doa Anda. Permintaan Anda tidak hanya mencapai tahta rahmat, tetapi juga dilindungi dari gangguan iblis yang dapat mencoba menyabut jawaban yang telah disiapkan Deus untuk Anda. Seringkali, tanpa menyadarinya, kita membuka pintu spiritual yang tidak boleh kita buka melalui kata-kata kita yang ceroboh, emosi kita yang tidak terkendali, pikiran negatif kita, keputusan impulsif kita. Kita menciptakan bukaan di perisai spiritual kita yang memungkinkan akses ke kekuatan yang tidak memiliki hak untuk berada dalam hidup kita, dan pada saat-saat kerentanan spiritual itu, ketika kita telah melakukan perlindungan kita sendiri tanpa menyadarinya, Deus dalam belas kasihannya yang tak terbatas mengirim kucing Anda sebagai perisai hidup untuk menutup apa yang Anda buka secara tidak sengaja. Iman mengajarkan kita bahwa Deus setia bahkan ketika kita tidak setia. Dan kesetiaan ini memanifestasikan dirinya melalui instrumen perlindungan yang Ia tempatkan secara strategis dalam hidup kita. Dalam Penyesalan 3:22-23 kita membaca, untuk rahmat Yehuwa kita belum dikonsumsi, karena belas kasihan mereka tidak pernah membusuk, baru setiap pagi. Hebat adalah kesetiaanmu. Pikirkan dengan cara ini, teman. Bayangkan bahwa rumah Anda adalah kekuatan spiritual dengan banyak pintu dan jendela yang harus tetap tertutup untuk melestarikan kekudusan ruang interior. Tetapi pada saat-saat gangguan, kelelahan, stres atau kelemahan spiritual, Anda secara tidak sengaja
meninggalkan beberapa pintu terbuka itu. Mungkin Anda mengucapkan kata-kata kutukan tentang kehidupan Anda sendiri. Mungkin dia memiliki pikiran-pikiran kebencian yang menciptakan titik masuk untuk semangat kepahitan. Mungkin Anda membuat keputusan yang melakukan integritas spiritual Anda dan membuka celah dalam perlindungan ilahi Anda pada saat-saat kritis. Itu ketika kekuatan kegelapan mendeteksi bukaan itu dan bersiap untuk mendirikan kamp dalam hidup Anda, kucing Anda muncul sebagai balok belas kasihan yang dikirim langsung dari tahta rahmat. Posisinya tidak disengaja. Ini adalah intervensi ilahi yang dirancang untuk menutup apa yang Anda buka sebelum konsekuensi terwujud sepenuhnya dalam hidup Anda. Alkitab menjanjikan kita dalam Yesaya 43:25, "Akulah yang menghapus pemberontakanmu untuk cinta diriku sendiri, dan aku tidak akan mengingat dosa-dosamu." Tapi di sini adalah hal yang paling indah tentang kenyataan ini, saudara. Kucing Anda tidak menilai Anda karena telah membuka pintu spiritual itu tidak mengutuk Anda atas kesalahan Anda, itu tidak mencela Anda karena kurangnya kebijaksanaan Anda, itu tidak meninggalkan Anda untuk memulihkannya, itu adalah yang tidak ada dalam hal yang tidak disetujui. Itu adalah yang saya miliki, dan saya akan kembali dengan suasana. Satu pilihan saya, pergi dan tutup apa yang dia buka, kembalikan. Cakupan Anda, protgelo dari konsekuensi ketidaksempurnaannya sendiri. Ini adalah rahmat Deus yang beraksi, memanifestasikan melalui instrumen yang paling rendah hati, tetapi lebih efektif yang tersedia di lingkungan terdekat Anda. Kucing Anda beroperasi di bawah misi keselamatan dan pemulihan yang sama, bukan dari penghukuman dan penilaian. Bahkan ketika Anda berjalan sesuai dengan daging dan pintu yang tidak dapat Anda buka, perlindungan ilahi tidak akan meninggalkan Anda sepenuhnya. Melihat pesan ini,